Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 mengenai energetika, khususnya termodinamika. Sebelum kita membahas mengenai termodinamika, kita harus memahami dulu apa itu energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Satuan energi adalah Joule atau kita bisa singkat J. Kemudian di dalam suatu sistem atau zat itu biasanya memiliki kerja, kalor, dan energi dalam, di mana masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut. Energi dalam adalah total energi yang dikandung dalam sistem, tidak termasuk energi kinetik dan energi potensial yang disebabkan oleh gaya dari luar. Jadi ini hanya merupakan total energi yang ada di dalam suatu sistem, gitu ya. Misalkan potensial elektrik, gitu ya, itu kan dari sistemnya sendiri, tidak dari luar sistem, seperti itu. Kemudian energi tidak dapat diukur, ya. Energi dalam dinyatakan dalam U, tetapi kita hanya bisa U tidak dapat diukur atau energi dalam tidak dapat diukur, sehingga kita hanya bisa menyatakan dalam perubahannya, yaitu delta U. Kemudian kalor atau Q adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu yang lebih rendah ketika mereka ada kontak, ya, atau ada sentuhan atau dipertemukan, seperti itu. Kemudian bentuk energi lain adalah kerja. Kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kemudian tadi disinggung ya, ada istilah sistem. Nah, sistem adalah kumpulan materi dan energi yang berada dalam suatu wilayah ruang tertentu dan dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungannya. Kalau saya memiliki definisi yang lebih simpel mungkin ya, sistem adalah our center of interest, gitu ya. Jadi kita sedang memperhatikan apa? Kalau kita sedang memperhatikan segelas air, ya, air di dalam gelas itu, maka itulah sistem kita, karena kita sedang memperhatikan itu. Lalu semua yang ada di luar sistem itu kita definisikan sebagai lingkungan atau environment, ya. Dan antara sistem dengan lingkungan dapat bertukar energi secara termodinamika atau juga dapat bertukar materi. Kemudian menyangkut energi, terdapat hukum termodinamika, ya. Jadi ada, kalau teman-teman mau mendalami ya termodinamika, itu sebenarnya hukumnya ada 4, ya. Hukum termodinamika 1, 2, 3, dan yang satu lagi hukum ke-6 termodinamika. Nah, hukum pertama itu adalah merupakan hukum kekekalan energi, ya. Jadi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, seperti itu. Nah, dalam proses termodinamika, perubahan massa itu biasanya tidak diperhitungkan, jadi hanya perubahan energi saja yang kita perhitungkan, sehingga bentuk persamaannya dalam suatu sistem itu adalah delta U sama dengan Q plus Y. Ini tadi sudah kita definisikan ya, berarti ini sama dengan energi dalam, perubahan energi dalam dengan satuan Joule atau kilojoule, itu adalah disimbolkan delta U, itu sama dengan W atau kerja, satuannya sama dalam Joule atau kilojoule, ditambah dengan kalor, ya, satuannya dalam Joule atau kilojoule sama. Oke, kemudian
Dalam formulasi modern, sebenarnya kalau teman-teman lihat sejarahnya itu ada definisi hukum termodinamika berdasarkan engineering dan juga berdasarkan sains ya. Tapi semakin ke sini diubah menjadi satu konsep yang dikemukakan oleh Max Planck dan IUPAC. IUPAC adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Itu suatu lembaga yang mengurus mengenai tata nama, mekanisme reaksi kimia dan segala sebagainya, termasuk ini formulasi dari hukum termodinamika. Nah, maka ketika dalam formulasi ini ya, bahwa setiap yang masuk ke dalam sistem itu diberi tanda positif. Jadi bersama nilai Q-nya dan nilai W-nya atau nilai kalor dan kerjanya ketika dia masuk ke dalam sistem itu diberi nilai positif. Akan tetapi ketika keluar dari sistem maka diberi nilai negatif, gitu ya. Jadi teman-teman tidak bingung. Jadi dalam definisi engineering dulu itu rumusnya adalah Q minus W. Nah, dimana minus W ini adalah ketika dia memberikan kerja ke lingkungan itu dianggap negatif, positif ya. Jadi nilainya positif, W positif. Jadi ada perbedaan definisi gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi di generalisasi lebih enak kan menghafalnya, apa yang masuk positif, apa yang keluar negatif, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis sistem berdasarkan bagaimana mereka bisa mempertukarkan antara materi atau zat dan mempertukarkan energi. Nah, jika suatu sistem dapat mempertukarkan keduanya, zat dan energi, maka disebut dengan sistem terbuka. Contohnya adalah air di dalam gelas yang terbuka. Kenapa? Karena uap air dari luar, dari udara masih bisa masuk dan menjadi air yang ada di gelas tersebut. Atau ketika mungkin suhunya tinggi, air itu bisa menguap, gitu ya. Seperti itu. Jadi zat bisa bertukar, energi juga bisa bertukar. Ini maksudnya antara sistem dan lingkungan ya. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup, di mana hanya dapat mempertukarkan energi saja. Jadi zat tidak bisa dipertukarkan. Contohnya adalah air dalam Erlenmeyer tertutup atau dalam gelas tertutup ya. Nah, ketika ada tutup, otomatis menghalangi akses materi dari dalam sistem keluar atau ke lingkungan, atau begitu juga dari lingkungan ke sistem. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sistem tersekat atau terisolasi. Itu adalah suatu sistem yang tidak bisa mempertukarkan keduanya, gitu ya. Contohnya adalah kita simpan air panas di dalam botol termos ya, atau tumbler yang tahan panas, seperti itu. Maka mungkin dalam waktu beberapa jam mereka tidak bisa mempertukarkan baik kalor ataupun materi, sehingga suhu cenderung tetap di dalam termos tersebut gitu. Walaupun ya tidak ideal, akan ada kalor yang bisa keluar sehingga air menjadi dingin, atau misalkan kita simpan es batu di dalamnya akan mencair, seperti itu. Mungkin ini membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun tidak sempurna, tapi secara definisi ini adalah sistem tersekat atau terisolasi. Oke, jangan lupa komen ya di bawah kalau misalkan ada pertanyaan. Mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 mengenai energetika, yaitu dengan judul termokimia. Dalam termokimia ini teman-teman akan mengenal yang disebut dengan entalpi. Apa itu entalpi? Di video sebelumnya, di video ini ya, teman-teman sudah mengenal apa itu yang disebut dengan kalor ya. Kalor sendiri adalah perubahan
yang terjadi ketika benda atau sistem yang memiliki suhu lebih panas itu bersentuhan dengan sistem yang memiliki suhu yang lebih dingin, sehingga terdapat transfer panas antara kedua sistem tersebut, gitu ya. Itu yang disebut dengan kalor. Satuannya adalah joule. Nah, dalam hal ini entalpi didefinisikan sebagai kalor pada tekanan tetap atau QP ya, atau QP ya. Jadi karena proses yang terjadi di bumi ini itu bertekanan yang sama, yaitu 1 atmosfer. Jadi kita definisikan bahwa itu adalah proses entalpi ya. Jadi dengan tekanan yang sama 1 atmosfer. Kemudian simbol entalpi adalah H dan simbol perubahan entalpi adalah delta H. Kemudian satuannya sama seperti kalor ya, joule atau kilojoule tergantung besarnya. Kemudian dibagi dua, ketika reaksi yang menyerap kalor atau sistem mengambil kalor dari lingkungan, maka entalpinya bernilai positif. Lalu ketika reaksinya melepaskan kalor atau kalor dari sistem ke lingkungan, gitu ya, lepas dari sistem ke lingkungan, maka disebut reaksi eksotermik. Nilai entalpinya adalah negatif. Kemudian setelah kita mengetahui nilai entalpi dari suatu reaksi, maka kita bisa menyatakan suatu persamaan reaksi dengan persamaan termokimia. Jadi pada dasarnya persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi seperti biasa dalam keadaan balance atau sudah disetarakan. Nah, di ujungnya itu kita taruh nilai perubahan entalpinya. Itu adalah persamaan termokimia. Misalkan pada reaksi ini ya, 2H2 dalam bentuk gas bereaksi dengan O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2H2O dalam bentuk gas. Dan reaksi ini diketahui bahwa delta H-nya adalah negatif 489,6 kJ ya. Maka ya inilah persamaannya gitu ya. Jadi di belakangnya disertai nilai delta H-nya dan juga tanda dan satuannya gitu. Nah, akan tetapi biasanya entalpi itu dinyatakan dalam per mol suatu zat ya, baik itu per mol reaktan atau per mol produk. Dalam hal ini per mol 1H2O maka reaksinya harus dibagi dua ya, karena H2O di sana ada 2 mol ya, 2H2O di sana dinyatakan 2H2O. Maka kita bagi dua, reaksinya menjadi H2 plus setengah H2 jadi H2O dalam bentuk gas. Nah, delta H-nya setengahnya ya, jadi negatif 244,8 kJ per mol. Di mana persamaan termokimia ini per mol H2O ya, per 1 mol H2O. Kemudian tanda di sini menyatakan dia ekso atau endo, karena negatif ini berarti eksoterm ya. Lalu 244,8 ini adalah nilai dari entalpi reaksi tersebut dan unitnya adalah atau satuannya adalah dalam kilojoule per mol. Berdasarkan reaksinya, entalpi dapat dibagi menjadi beberapa jenis entalpi. Ini penting nanti untuk perhitungan cara menghitung entalpi ya. Jadi teman-teman harus mengerti ada berapa jenis entalpi yang ada. Jadi untuk entalpi pembentukan ya, itu dinyatakan dengan delta HF ya. F ini adalah dari kata formation ya. Formation artinya pembentukan ya dalam bahasa Inggris. Nah, di beberapa buku simbolnya itu dibalik seperti di bukunya Atkins, itu dibalik jadi F-nya duluan, jadi delta FH. Akan tetapi saya akan mengambil mayoritas beberapa buku itu mengambil simbol delta HF, F-nya di belakang. Jadi saya ambil seperti itu. Oke, by definisi ya, entalpi pembentukan itu adalah entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa
dari unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan standar. Dan pada umumnya reaksinya adalah eksoterm. Ya. Nah, yang perlu dicatat adalah ini persamaan reaksi biasa, tetapi catatannya teman-teman harus menyetarakan dengan jumlah senyawa yang dibentuk itu harus 1 mol. Ya, jadi reaktannya harus menyesuaikan. Kemudian apalagi unsur-unsur pembentuknya itu dalam keadaan standar, artinya suhu kamar 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Jadi misalkan gini, karbon, teman-teman, karbon itu wujudnya apa ya dalam suhu kamar? Karbon kan dia alotrop ya, ada 2. Tidak mungkin kan kita ada 2 ya, ada arang, ada arang atau grafite ya, ada diamond atau intan ya. Nggak mungkin kita mereaksikan karbon dengan intan kan. Secara umum kita starting karbon itu dari grafite. Nah, di suhu kamar grafite atau grafit itu ininya apa? Wujudnya apa? Padat kan. Nah, seperti itu. Jadi di generalisir di suhu kamar dia suhunya berapa. Jadi persamaan reaksinya C-nya itu harus solid gitu bentuknya. Contoh lain misalkan bromin. Bromin di suhu kamar itu liquid. Nah, makanya ketika kita mereaksikan sesuatu membuat persamaan termokimia tentang entalpi pembentukan, ketika melibatkan bromin, nah brominnya harus dalam bentuk cair ya. Nah, dan lain-lain ya, nitrogen itu gas, oksigen itu gas, metal-metal itu pasti solid gitu ya, kecuali merkuri ya, liquid. Tuh. Contohnya ini. Nah, ini ya, 2 karbon ditambah oksigen menjadi 2 karbon monoksida gitu ya. Jadi 2C dalam bentuk solid ya. Standarnya karbon itu elemennya dalam bentuk solid di suhu kamar, dan oksigen dalam bentuk gas bereaksi dengan mereka bereaksi menghasilkan 2 gas karbon monoksida ya, dalam bentuk gas. Kemudian delta H formation-nya adalah 220 kilojoule. Kenapa kilojoule? Karena CO-nya belum 1 mol ya. Ingat di definisinya bahwa produknya ya, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, senyawanya harus 1 mol. Jadi reaksi ini harus dibagi 2 ya, per 1 mol produk maka harus dibagi 2 sehingga persamaan menjadi karbon ditambah setengah O2. Nah, teman-teman boleh menyetarakan dengan menggunakan pecahan seperti ini ya. Jangan desimal ya, tapi pecahan campuran boleh, pecahan murni boleh. Ya, jadi karbon solid plus setengah O2 gas menjadi karbon monoksida gas, dan delta HF-nya adalah negatif 110 kJ. Di sini teman-teman bisa memakai per mol karena memang per 1 mol produk. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah entalpi pembakaran. Nah, jenis entalpi ini adalah simbolnya delta Hc ya. C dari kata combustion, artinya pembakaran dalam bahasa Inggris, adalah entalpi untuk pembakaran 1 mol zat. Umumnya yang kita sebut sebagai combustion di sini adalah senyawa organik ya. Senyawa organik menghasilkan karbon dioksida dan air dalam keadaan standar. Maka dan pada dasarnya reaksi ini adalah eksoterm. Misalkan ini ya, kita punya gas metana direaksikan dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Maka delta Hc-nya adalah negatif 80 kJ per mol. Karena ini sudah 1 mol CH4 ya, koefisien CH4-nya adalah 1. Jadi ini sudah tidak perlu diubah dan satuannya otomatis kilojoule per mol. Seperti itu. Nah, kemudian apakah semua reaksi pembakaran seperti ini? Tidak ya. Ada beberapa jenis reaksi pembakaran. Nah, yang menghasilkan CO2 dan H2O ini disebut adalah pembakaran sempurna. Itu ya. Jadi setiap pembakaran ketika jumlah oksigennya berlebih dan pembakarannya sempurna, maka hasil akhirnya pasti CO2 dan H2O. Kemudian jika pembakarannya bersifat tidak sempurna, akan menghasilkan CO dan H2O, atau boleh
kombinasi antara CO2 dan CO, seperti itu. Yang jelas untuk yang tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida. Dan yang terakhir adalah pembakaran dengan kondisi sangat ekstrim, ya, tidak tidak ada atau mungkin sedikit jumlah oksigennya, sehingga menghasilkan hanya karbon dan H2O saja. Seperti itu. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalkan ketemu dengan soal tidak disebutkan bahwa ini pembakaran sempurna atau tidak sempurna atau kondisi ekstrim, maka anggaplah itu pembakaran sempurna. Asumsikan itu adalah pembakaran sempurna. Jadi teman-teman langsung produknya CO2 dan H2O. Kemudian jenis entalpi yang ketiga adalah entalpi penguraian atau simbolnya delta HD. D singkatan dari decomposition. Decomposition merupakan penguraian dalam bahasa Inggrisnya. Merupakan entalpi untuk penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan standar. Ada dua, bisa jadi juga dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ini kalau teman-teman 1 molekul jadi 2 gitu ya, produknya jadi 2, itu termasuk dekomposisi gitu ya. Pada umumnya reaksinya endotherm. Reaksi dekomposisi ini merupakan reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan. Contohnya, misalnya saya punya kalsium karbonat. Ketika kita panaskan, dia akan terurai menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, gitu ya. Kalau kita lihat nih definisinya yang kedua ya, berarti dari yang kompleks menjadi yang sederhana, tidak menjadi unsur tapi ini termasuk dekomposisi. Betul. Dan CaCO3-nya ini sudah 1 mol, maka delta HD-nya dapat dinyatakan dalam kilojoule per mol. Nilainya adalah positif 177,5. Ini betul adalah reaksi endotherm. Kemudian untuk reaksi yang dia terurai menggunakan panas seperti ini biasanya dikenal dengan nama reaksi dekomposisi termal. Kemudian entalpi berikutnya adalah entalpi penetralan. Entalpi penetralan adalah entalpi reaksi yang terjadi ketika asam dinetralkan oleh basa menghasilkan 1 mol air ya dalam keadaan standar. Oke. Kemudian reaksi umumnya adalah misalkan seperti ini, NaOH ditambah HCl semuanya larutan atau EQ menjadi NaCl EQ plus H2O liquid. Nah, maka nilai delta Hn-nya itu adalah negatif 45,3 kJ per mol gitu ya. N di sini artinya neutralization ya. Neutralization itu adalah ya penetral dalam bahasa Inggris. Kalau yang ini cukup mudah ya, reaksinya hanya kita lihat bahwa senyawa ini adalah asam atau basa, maka pasti reaksinya adalah neutralization. Yang perlu teman-teman lihat adalah jumlah H2O-nya. Jadi reaksi netralisasi itu selalu dinyatakan dalam per mol H2O. Gitu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Saya akan berusaha jawab. Kemudian jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat ya belajar. Halo semuanya, selamat datang kembali di Atasia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 mengenai cara menghitung atau mengukur entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Oke, jika teman-teman sudah mengenal hukum ke-1 termodinamika pada video saya sebelumnya, maka di video ini saya akan menjelaskan mengenai suatu hukum nol ya, termodinamika.
Jadi kenapa ada hukum ke-0? Karena hukum ke-1, ke-2, dan ke-3 itu sudah di-establish dalam termodinamika, akan tetapi ditemukan kembali hukum yang lebih mendasar dari ketiga hukum tadi. Karena tidak ada lagi angka lebih kecil dari angka 1, makanya dipilih angka ke-0. Nah, hukum ke-0 termodinamika ini sebagai berikut. Jika ada 3 buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C, jika secara kalor benda A setimbang dengan benda B dan benda B setimbang dengan benda C, maka dapat disimpulkan bahwa benda A juga setimbang dengan benda C. Seperti itu. Nah, misalnya ada 2 buah benda ya, A dengan B setimbang secara thermal. Kemudian ada benda C, yang dimana benda C ini setimbang juga secara thermal dengan benda B, maka dapat disimpulkan bahwa A itu setimbang secara thermal dengan benda C. Oke, asas Black. Asas Black ini pada dasarnya emphasize atau menegaskan apa yang saya sebutkan barusan mengenai Zeroth Law atau hukum ke-0 termodinamika, yaitu dalam suatu proses kalor yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diterima. Jadi jika ada dua buah benda panas, ada 2 buah benda, yang satu benda panas yaitu benda yang melepas kalor, dan juga ada benda dingin di mana dia menyerap kalor, maka kalor yang dilepas oleh benda panas akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang dingin tersebut. Maka secara perumusannya adalah Q release sama dengan Q absorb, atau Q lepas sama dengan Q terima. Nah, cara mengukur suatu kalor itu kita menggunakan kalorimeter. Akan tetapi ada beberapa terminologi yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah definisi dari satu kalori. Satu kalori adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat apapun ya, dalam hal ini air, saya fokuskan ke air, sebanyak 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. 1 kalori untuk dalam joule itu sama dengan 4,184 joule atau 4,2 joule. Kemudian kalorimeter itu adalah alat yang dapat mengukur perubahan energi, terutama energi panas dari atau menuju sistem. Oke, kita jelaskan mengenai kalorimeter. Di dalam kimia biasanya kita melakukan sebuah reaksi pembakaran seperti ini setupnya. Lalu di atas itu ada air ya, biasanya disangga dengan kaki 3 ya, dan kasa. Kemudian zat organik ini digunakan untuk memanaskan air yang di atas gitu ya. Jadi ini yang bawah ini, yang larutan berwarna hijau ini bisa berupa alkohol atau senyawa organik yang dibakar, misalkan metanol. Jumlah senyawa yang dibakar biasanya bisa ditentukan dengan cara menimbang massa sebelum dan sesudah pembakaran gitu ya, dari si spirit burnernya itu ya, dari lampu spiritnya itu. Kemudian selama pembakaran, kalor yang dihasilkan itu digunakan untuk memanaskan air. Nah, dalam hal ini jumlah kalor yang dilepas tidak bisa kita hitung. Nah, akan tetapi keuntungannya berdasarkan asas Black tadi, kalor yang dilepas dari pembakaran ini diterima oleh air dan digunakan oleh air untuk menaikkan temperaturnya. Ya, dalam hal ini jumlah kalor yang dapat diserap air dapat dihitung. Maka kita bisa simpulkan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh air itu jumlah yang ditangkap oleh air atau diserap oleh air itu akan sama dengan jumlah yang dilepas oleh reaksi pembakaran tadi. Nah, akan tetapi kita harus punya parameter-parameter ini
untuk dapat menghitung kalor yang ada di dalam air ini. Yang pertama adalah massa jenis air, nilainya massa jenis air, volume air yang dipakai, massa air ya. Jadi ini pilihan boleh massa jenis dan volume, nanti digunakan untuk menghitung massa atau massanya sendiri kita ketahui itu sudah cukup. Kemudian kapasitas kalor jenis ya, kapasitas kalor jenis dari si air tadi, kemudian perubahan suhu selama ini dibakar. Oke, perumusannya adalah sebagai berikut. Q atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dan M juga bisa digantikan oleh density atau rho dikali dengan volumenya, dimana Q atau Q adalah kalor dalam joule, M adalah massa air dalam gram, C adalah kapasitas kalor jenis atau kapasitas kalor jenis dari air, yaitu 4,18 joule per gram per Kelvin. Kemudian delta T nya itu adalah temperatur awal dan temperatur akhir, atau delta T sendiri adalah temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Ini merupakan perubahan suhu atau temperatur, boleh dalam Celsius atau Kelvin. Nah, ini kenapa dalam Celsius dan Kelvin? Karena ketika dia diselisihkan atau dikurangi itu akan sama nilainya. Tapi ketika kita mengalihkan mencari energi, ada T di situ, pakailah Kelvin. Jadi harus konversi dulu ke Kelvin. Kalau ini tidak perlu karena selisih ya yang dipakai. Lalu rho, massa jenis air, di suhu ruang biasanya sekitar 1 gram per mililiter atau 1 gram per sentimeter kubik. Suhu berubah mungkin akan berubah tapi tidak terlalu banyak, jadi kita biasanya asumsikan 1. Lalu V adalah volume air di dalam mililiter. Kemudian kalor yang diterima air tadi kan kita sudah hitung dengan nilainya sebagai Q ya, atau Q. Nah, maka delta H itu dapat dihitung dengan rumus ini, negatif Q per M atau negatif Q per M. Kenapa ada tanda negatif? Karena apapun yang dilepaskan oleh ya teman-teman bisa lihat dari dua sisi ya. Yang pertama, kalau misalkan apapun yang diterima oleh air, artinya reaksi pembakaran tadi kehilangan kalor sebanyak apa yang diterima oleh air. Jadi kita taruh negatif ya, artinya itu nilainya itu negatif apa semua yang diterima oleh air itu. Atau dalam sisi endotermik dan eksotermik, bahwa ini adalah reaksi pembakaran biasanya itu eksotermik, maka harus negatif nilainya. Itu dengan delta H-nya adalah entalpi reaksi dalam hal reaksi pembakaran, biasanya dalam kilojoule per mol ya. Kemudian N-nya adalah mol zat yang dibakar dalam mol. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ketika dibakar, molnya adalah mol zat yang dibakar ya. Kemudian nah ini tadi ya, tanda negatif menambahkan nilai kalor yang dilepas atau reaksi eksotermik. Nah, salah satunya contoh soal sebagai berikut. Sebuah lampu siklus berisi metanol dibakar dan panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan 200 ml air. Suhu air naik dari 25 ke 30. Massa siklus awal adalah 48,07 dan massa siklus akhir adalah 43,07 gram. Hitunglah entalpi pembakaran metanol tersebut. Nah, dari data-data ini dari soal ini kita dapat data-data sebagai berikut. Volume air ada 200 ml. T1-nya atau T inisialnya itu 25 derajat Celcius T awalnya ya. Dan T akhirnya adalah T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu rho air, kalaupun teman-teman misalkan tidak disebutkan dalam soal, ambil saja nilainya 1 gram per mililiter. Kemudian massa dari metanolnya, karena di sana tidak langsung diketahui, maka kita harus hitung bahwa massa siklus awal sebelum pembakaran dikurangi massa siklus akhir di akhir pembakaran.
maka 48,07 dikurangi 3,07 sisanya adalah 5 gram. Kemudian Q-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus MC delta T. M yang tidak diketahui maka kita gunakan rho dikali Q. Ya, nilai rho-nya ada, nilai Q-nya ada, rho-nya kita pakai 1 gram per mililiter. C-nya ada 4,18, itu adalah tetapan, jadi pakai terus nilainya. Untuk air, kalau delta T 30 kurangi 25, jadi hasilnya adalah 4180 joule. Ini belum per mol ya, jadi ini masih Q yang diterima oleh air totalnya. Nah, lalu kita cari mol metanol. Mol metanol bisa kita hitung dengan masanya dibagi molar mass atau massa molarnya ya. Jadi 5 dibagi rumusnya metanol adalah CH3OH ya, jadi H atau CH4O ya. Jadi kita masukin C-nya 1, 12 per 1, ditambah hidrogennya ada 4, jadi 1 kali 4, dan oksigennya ada 1, jadi 16 per 1. Jadi 5 per 32 mol. Dan di sini angkanya enggak bagus ya, jadi saya tulis tetap kayak gini ya, karena dalam desimal akan ada pembulatan. Oke, lalu nilai delta H-nya adalah negatif Q per M. Jadi 4180 dibagi dengan 5 per 32 tadi. Nah, hasilnya adalah negatif 26752, 26.000 ya, 752 joule per mol. Nah, karena biasanya angkanya terlalu besar kalau dinyatakan dalam joule, biasanya kita ubah ke kilojoule ya. Untuk delta H biasanya standarnya dalam kilojoule per mol atau kilojoule ya. Jadi negatif 26,75 kilojoule per mol. Jadi inilah kalor yang dilepaskan pada saat pembakaran tersebut. Kondisinya berubah, nilainya akan berubah juga. Oke. Kemudian contoh soal kedua, ini biasanya sebuah reaksi ya, sebuah reaksi di dalam medium air itu akan diasumsikan sama sebagai kalor yang dilepas seperti reaksi pembakaran tadi ke medium air ya. Ini ada 6,5 gram zinc direaksikan dengan larutan 250 ml CuSO4 0,5 molar. Menurut reaksi sebagai berikut, CuSO4 ditambah zinc menjadi Cu plus zinc sulfat. Suhu larutan naik dari 26 ke 32. Hitunglah entalpi reaksi tersebut. Ini airnya dikasih tahu ya, jadi ArZn 65, RCO-nya 63,5, dan Air sulfur 32, ARO 16. Teman-teman kalau data ini tidak ada, boleh nyontek ke tabel periodik. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus yang sama ya. Suhu larutan naik dari 26 ke 32, hitunglah entalpi reaksi tersebut. Nah, HR-nya ada ya. Nah, ini berarti dari sini mol dari zinc kita bisa hitung ya, mol per molar mass ya, atau massa molar. 6,5 dibagi 65 ini 0,1 mol. Kemudian mol CuSO4 itu adalah karena dia larutan, berarti tinggal konsentrasi dikali volume, maka konsentrasinya harus dalam molar ya, jadi mol per liter. Karena tadi diketahuinya mililiter, maka kita bagi dulu ya menjadi liter. 250 bagi 1000 dikali 0,5 mol per liter ya. Lalu didapatlah 0,125 mol untuk CuSO4 nya. Nah, kenapa penting dihitung ini? Untuk memastikan bahwa reaksinya itu stoikiometris atau tidak. Nah, ternyata tidak ya, tidak stoikiometris karena jumlah molnya tidak sama. Karena tadi reaksinya 1:1, seharusnya mereka 1:1 juga, tapi ini ada CuSO4 nya molnya berlebih ya, 0,125. Nah, maka yang menentukan mol produk itu adalah mol dari zinc, karena ini merupakan reaksi pembatas gitu. Zinc adalah reaksi pembatas, maka mol produk atau zinc itu sama dengan zinc sulfat itu sama dengan mol zincnya, yaitu 0,1 mol. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai nilai mol sebagai pembagi delta H ya. Nah, lalu
dari soal juga kita tahu bahwa volume airnya 2,5 ml, T1 nya 26 derajat, T2 nya 32 derajat Celcius, dan ρ-nya atau massa jenis airnya itu adalah 1 gram per mililiter. Nah, maka kita masukkan ke formula sama kayak tadi, MC delta T, M nya diganti ρ dan Q, didapat 1 kali 250 kali 4,18 dikali 32 dikurangi 26 ya. Biasanya 6270 joule. Lalu delta H-nya adalah negatif Q per N, 6270 dibagi 0,1 sama dengan negatif 62.700 joule per mol, atau setara dengan negatif 62,7 kilojoule per mol. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang menyangkut dengan topik ini atau topik lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Entertainment. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 mengenai energetika, khususnya hukum Hess. Oke, sebelum kita ke hukum Hess, saya mau menjelaskan suatu besaran yang disebut dengan fungsi keadaan. Fungsi keadaan adalah suatu besaran yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir saja. Jadi tidak memperhatikan jalur mana yang ditempuh selama proses. Yang termaksud fungsi keadaan adalah entalpi, energi dalam atau delta U, entropi atau delta S, energi bebas Gibbs atau delta G, dan energi bebas Helmholtz atau delta A. Yang tidak termasuk dalam fungsi keadaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah kerja atau W dan kalor Q. Sebagai gambaran, saya ilustrasikan 3 garis berikut ya, X, Y, Z, di mana itu adalah jalur yang ditempuh untuk mencapai dari A ke B. Nah, jika ini bukan fungsi keadaan, maka perbedaan jalur atau pathway yang ditempuh berpengaruh terhadap nilainya. Maka untuk work atau kerja dan Q atau kalor, maka nilai kerja melalui jalur X tidak akan sama dengan kerja pada jalur Y, dan tidak sama dengan kerja pada jalur Z. Begitupun dengan Q, QX tidak sama dengan QY, tidak sama dengan QZ. Akan tetapi, jika ini adalah sebuah fungsi keadaan, maka tidak jadi masalah jalur mana yang akan diambil, X atau Y atau Z, karena tidak akan berpengaruh terhadap nilainya, karena hanya ditentukan oleh keadaan akhir dan keadaan awalnya. Maka nilai delta H, misalkan ya untuk fungsi keadaan adalah delta H, maka ini tinggal menghitung entalpi di B dikurangi dengan entalpi di A untuk semua pathway X, Y maupun Z. Jadi nilainya sama. Nah, kemudian ini adalah cara untuk menghitung entalpi. Semuanya ini berkaitan dengan hukum Hess, akan tetapi yang pertama ini adalah menghitung entalpi reaksi dari entalpi pembentukan standar atau delta H formation. Ya, karena entalpi pembentukan memiliki nilai entalpi masing-masing senyawa dari unsur-unsur pembentuknya, maka reaksi kimianya dapat kita lihat sebagai reaksi bertahap yang merupakan pembentukan senyawa yang terlibat dari reaksi tersebut. Ya. Jadi entalpinya sendiri untuk reaksi yang kita hitung itu adalah penjumlahan entalpi reaksi bertahapnya, begitu. Jadi jika ada reaksi reaktan menjadi produk, nah maka delta H reaksinya dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi
menggunakan data dari delta H pembentukan atau delta H formation. Jadi delta H reaksinya sama dengan jumlah semua delta H dari produk dikurangi jumlah semua delta H dari reaktan. Nah, teman-teman jangan lupa dikalikan dengan masing-masing koefisien dari berdasarkan persamaan reaksi kimianya. Oke, misalkan jika ada sebuah reaksi A menjadi A yang kecil ini adalah koefisien ya, A yang besar adalah senyawanya. Jadi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD, maka delta H reaction dari reaksi yang di atas itu adalah jumlah produk delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Maka kalau kita jabarkan menjadi C dikali delta HFC ditambah D dikali delta HFD, ini adalah produknya, kemudian dikurangi total reaktannya yaitu A dikali delta HFA dan D dikali delta B dikali delta HFB. Nah, catatan, jika terdapat unsur di dalam persamaan reaksi, maka dalam perjanjian ya karena mereka paling stabil itu kita anggap nol ya, delta H pembentukannya. Jadi secara alami mereka terbentuk sebagai unsur, nah kita anggap itu sebagai delta H dengan nilai 0 ya. Jadi misalkan di dalam reaksi teman-teman menemukan O2, F2, He, Fe dan sebagainya, itu memiliki delta H pembentukan 0. Misalkan sebuah contoh soal, hitunglah entalpi reaksi CH4, ini pembakaran ya, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini sudah disetarakan. Jika diketahui delta H pembentukan CH4 adalah negatif 44 kJ per mol, lalu delta HFCO2 nya negatif 18 kJ per mol, dan delta HFH2O nya adalah negatif 21 kJ per mol. Nah, maka kita bisa hitung dengan menggunakan delta H reaksi, jumlah delta H produk dikurangi jumlah delta H reaktan. Ini penjabarannya ya, jadi hanya ada 1 mol CO2, jadi 1 kali delta HFCO2 plus 2 kali delta HFH2O dikurangi 1 kali delta HFCH4 dan ditambah 2 kali delta HFO2 ya. Lalu kita masukkan angkanya, kemudian kita hitung. Nah, kalau teman-teman notice itu kan untuk oksigen nilainya tidak ada ya, 0. Lalu didapat negatif 60 dikurangi negatif 44, jadi ini jadi ditambah sehingga terakhirnya adalah negatif 16 kJ per mol. Nah, karena entalpi adalah sebuah fungsi keadaan, maka nilai entalpi tidak bergantung pada jalur mana yang ditempuhnya, hanya bergantung pada kondisi akhir dan kondisi awal. Nah, inilah sebagai dasar hukum Hess ya. Jadi untuk hukum Hess lebih spesifik terhadap entalpi ya, bukan terhadap fungsi keadaan, tapi terhadap entalpi. Jadi entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya sebuah reaksi, tetapi bergantung pada posisi awal dan posisi akhir dari reaksi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman lihat reaksi berikut. Misalkan terdapat 3 reaksi, A menjadi B, itu delta H-nya misalkan delta H1, kemudian B menjadi C, delta H-nya adalah delta H2, dan fokus kita adalah menemukan nilai ini, misalkan A menjadi C sama dengan delta H-nya adalah sama dengan delta H3. Kalau kita jabarkan ke dalam sebuah diagram, maka akan jadi seperti ini ya.
A menjadi B, delta H-nya delta H1, B menjadi C, delta H-nya delta H2, dan yang kita cari adalah A ke C, itu delta H-nya delta H3. Nah, kalau teman-teman melihat ini sebagai peta suatu jalan, maka jalan dari A ke C ini kita sebut sebagai direct route atau jalur langsung. Kemudian kita juga bisa melalui jalan lain menuju C, yaitu ke B dulu ya. Maka jalur ini disebut indirect route atau jalur yang tidak langsung ya. Maka kalau kita ini kan tujuannya sama, awal dan akhir ya, awalnya di A, akhirnya di C, berarti nilai dari kedua delta H ini dengan berbeda jalur itu harusnya sama ya, sesuai dengan hukum Hess dan juga sesuai dengan syarat dari sebuah fungsi keadaan. Maka berlaku delta H3 atau jalur langsungnya itu sama dengan delta H1 plus delta H2 atau jalur tidak langsung. Nah, sebagai catatan, jika reaksinya dari A ke B itu adalah delta H-nya sama dengan delta H1, kemudian kita balik reaksinya menjadi B ke A. Nah, maka dari nilai delta H-nya akan tetap sama, nilainya tetap sama, tapi berubah tanda ya. Jadi dikali negatif 1 nilainya oleh teman-teman ya, jadi negatifnya gitu. Tapi besarnya sama. Kalau yang atas misalkan nilainya 10 kJ, berarti yang bawah itu adalah negatif 10 kJ. Oke, misalkan ada sebuah reaksi, kita pakai diagram yang sama. Kalau ada sebuah reaksi, hitunglah reaksi A ke C jika A ke B nya itu delta 1 negatif 30 kJ, C ke B nya itu delta H2 negatif 10 kJ, kemudian berlaku yang tadi ya, delta H3 sama dengan delta H1 kurangi delta H2. Nah, ini kenapa ada kali negatif teman-teman? Perhatikan panahnya dari B ke C, reaksinya itu bukan B ke C tapi C ke B. C ke B nilainya adalah delta H2. Nah, maka jalur yang kita perlukan adalah kebalikannya gitu, dari B ke C. Maka tinggal kita flip nilainya itu negatif delta H2 gitu. Maka ketika dijumlahkan ada tanda negatif di situ. Ya, jadi delta H3 itu sama dengan delta H1 dari A ke B, kemudian dari B ke C melawan panah tadi berarti dikasih negatif delta H2. Nah, kemudian ketika dihitung delta 3 sama dengan negatif 30 negatif minus ya, nilainya minus jadi double negatif, negatif 10 itu sama dengan negatif 30 plus 10, jadi hasilnya adalah negatif 20 kJ. Ya, teman-teman sudah punya dua ya tadi berarti untuk penyelesaian dengan menggunakan data delta H pembentukan atau delta H formation, kemudian dengan siklus ada hukum Hess sederhana seperti ini. Nah, ini bisa diperluas dengan menggunakan siklus ya. Ini kan masih reaksi sederhana. Kita masukkan ke reaksi kimia, penyelesaian dengan siklus. Ya. Jika diketahui reaksi 1, misalkan ada setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2, delta H1 nya adalah 38 kJ. Kemudian reaksi 2 nya adalah 2 NO2 menjadi N2O4, delta H2 nya plus 12 kJ. Nah, misalkan teman-teman diminta untuk menyelesaikan, tentukanlah entalpi reaksi N2 ditambah 2O2 menjadi N2O4. Tuh. Nah, dengan cara siklus kita harus membuat dulu siklusnya. Yang paling mudah adalah yang kedua ya, karena itu sudah balance. Jadi reaksi 2 nya adalah 2NO2 berubah menjadi N2O4 dengan ada delta H-nya delta H2 gitu ya, nilai dari delta H2. Nah, kalau teman-teman sadar, ketika kita mau menulis reaksi 1, kita lihat bahwa reaksi 1 itu cuma ada 1 NO2.
sedangkan di reaksi yang baru saja kita buat atau di reaksi 2 itu ada 2 NO2, ada 2 mol. Maka sebenarnya reaksi 1 ini perlu kita kalikan 2 gitu ya. Jadi kita kalikan 2 menjadi N2 plus 2O2 menjadi 2 NO2. Nah, delta H-nya jangan lupa karena ini delta H1, tapi reaksinya dikalikan 2, maka reaksinya atau delta H-nya nilainya juga dikali 2 gitu ya. Lalu jalur yang kita butuhkan atau jalur tidak langsungnya, maka jalur langsungnya adalah yang ini ya, dari N2 ditambah O2 menjadi N24. Ini sudah sesuai dengan entalpi permintaan persamaan reaksi sesuai permintaan entalpinya, yaitu yang di soal. Oke, udah dari sini kita sudah dapat bahwa ini adalah delta H reaksinya atau delta H reaksinya, dimana karena sudah menjadi siklus, jadi kita delta H reaction sama dengan 2 kali delta H1 ditambah delta H2. Tinggal masukkan nilainya, 2 kali negatif 38 ditambah 12 sama dengan negatif 64 kJ. Oke, ini adalah cara yang terakhir menyelesaikan dengan manipulasi persamaan termokimia. Ini sebenarnya pada prinsipnya sama sih dengan yang tadi ya, dengan siklus, tapi siklus menurut pendapat saya siklus itu lebih susah untuk dipahami ya, ketika kita tidak tahu kapan ini disetarakan. Nanti sebenarnya teman-teman akan menemukan hal aneh gitu ya, karena akan menemukan suatu tempat siklus di mana nanti teman-teman harus menambahkan unsur ya, unsur itu misalkan O2, tiba-tiba ada O2 di situ, tiba-tiba ada H2 di situ ya, atau apalah gitu misalkan. Nah, kalau dengan ini teman-teman bisa melihat polanya. Oke, yang pertama, misalkan ada sebuah reaksi awal ya, reaksi A, reaksi 1 ini adalah A plus 2B menjadi 3C, di mana nilai dari delta H1 nya adalah plus X kilojoule misalkan. Maka ketika reaksi diubah, maka nilai delta H nya juga harus menyesuaikan. Tadi mungkin teman-teman sudah lihat ya, di metode sebelumnya juga ada yang dikali 2. Ini diperjelas di sini. Jika reaksi dikalikan dengan 2, maka entalpi juga harus dikalikan 2 ya. Contohnya misalkan tadinya A plus 2B menjadi 3C, itu delta H1 nya adalah plus X kilojoule. Maka ketika saya kalikan 2 menjadi 2A plus 4B dan menjadi 6C, maka delta H2 nya atau delta H yang barunya itu adalah harus dari yang pertamanya harus dikali 2 ya, jadi menjadi plus 2X, ada angka 2 di situ. Kemudian yang kedua, jika reaksi dibalik, maka entalpi dikalikan dengan negatif 1 ya. Nah, misalkan reaksi 1 tadi diklik ya, jadi 3C menjadi A plus 2B. Nah, maka nilai dari delta H3 atau yang diubah ini tadi adalah tinggal dinegatifkan aja ya, jadi nilainya tetap sama X, tapi dinegatifkan ya, menjadi X. Tadinya endotherm menjadi exotherm. Nah, dengan menggunakan prinsip tersebut dan menggabungkannya dengan prinsip hukum Hess, maka entalpi reaksi itu bisa kita hitung. Baik, kita pelajari dengan contoh soal berikut ya. Diketahui sebuah reaksi karbon ditambah dengan oksigen menjadi CO2. Misalkan delta H1 nya adalah negatif 47 kilojoule. Lalu ada reaksi 2 karbon ditambah oksigen menjadi 2 karbon monoksida. Dia ada delta H2 nya adalah negatif 15 kilojoule. Nah, ini adalah entalpi reaksi yang diminta ya. Jadi tentukan entalpi reaksi CO plus setengah O2 menjadi CO2 begitu. Nah, dengan cara persamaan reaksi ini, manipulasi persamaan reaksi, kita lihat dulu targetnya ya. Untuk CO2 dia ada di kanan. Perhatikan reaksi yang diketahui di soal.
CO2 juga berada di kanan. Kemudian cara kedua, lihat jumlahnya. 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya, setengahnya atau berapa. Karena ini nilainya sama, berarti kita tidak perlu apa-apa karena dia sama-sama di kanan, jumlahnya ada 1. Jadi udah, reaksi 1 kita tulis apa adanya ya. Ini harus kita tulis sama. Ya, maka kita tulis lagi ya. Jadi C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H1 sama dengan negatif 47 kJ. Kemudian kita lihat reaksi berikutnya, target berikutnya adalah karbon monoksida. Ya, ini yang berupa elemen, kita kesampingkan dulu ya. Biasanya yang ribet adalah senyawanya, jadi senyawanya dulu. Jadi untuk CO dia ada di sebelah kiri ya, sedangkan yang diketahui di soal dia ada di sebelah kanan. Artinya reaksinya harus dibalik. Kemudian lihat juga di target reaksi CO-nya ada 1, sedangkan yang diketahui itu CO-nya ada 2 ya, ada 2 CO di situ. Maka reaksi 2 ini harus dibagi 2 atau dikali setengah ya. Jadi ini double nih, di reaksi 2 kita perlakukan double, dibalik dan dibagi 2 ya. Kalian tahu kan efeknya ke delta H-nya, ketika dibalik itu dikali negatif 1, ketika dibagi 2 ya dibagi 2 juga gitu ya. Maka reaksi 2 dibalik dan dibagi 2, jadi menjadi CO menjadi karbon plus setengah O2 ya. Jadi reaksi kedua itu dikali setengah ya. Dapat reaksi ini, kemudian nilai delta H-nya juga menjadi negatifnya atau negatif menjadi positif, dan nilainya dibagi 2, 7,5 ya, dari 15/2. Kemudian seperti matematika biasa, ini teman-teman bisa jumlahkan ya. Nah, ketika menjumlahkan sesuatu yang ada di kiri dan di kanan tanda panah atau persamaan reaksi ya, teman-teman udah kenal dengan persamaan reaksi. Jadi ketika ada di sisi pereaksi dan di sisi produk, teman-teman bisa cancel atau bisa coret ya. Ini karbon ada di sebelah kiri tanda panah, dan karbon satu lagi di reaksi 2 ada di sebelah kanan tanda panah. Jadi teman-teman bisa coret. Dan oksigen juga ada di kedua sisi ya, teman-teman bisa coret. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa yang satu itu 1 mol, yang satu lagi setengah mol ya. Makanya coretannya ini nggak sama ya, nggak habis. Jadi yang satu ini hanya kecoret setengahnya, jadi sisa setengah O2 di situ ya. Nah, baru teman-teman bisa jumlahkan. Reaksinya menjadi CO plus setengah O2 menjadi CO2 sesuai ya dengan target yang diminta di soal. Nah, tinggal delta H-nya teman-teman bisa jumlahkan sesuai dengan tandanya ya. Jadi negatif ditambah positif ya, sesuai tandanya jumlahkan menjadi delta H reaksinya adalah plus 39,5 kJ gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai sini aja penjelasan dari saya mengenai hukum Hess ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, saya akan berusaha jawab. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.